Halo teman-teman, saya Yunus dan saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa tipe soal pengetahuan kuantitatif dalam soal SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Tanpa menunggu banyak waktu, langsung saja menuju soal yang pertama. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19, maka nilai A ditambah B sama dengan bagaimana caranya? Oke, ini mudah saja. Kita punya 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19, yang mana ini sama dengan A pangkat B. Kita tahu bahwa 2 pangkat 20 itu dapat kita tuliskan sebagai 2 pangkat 19 ditambah 1. Kemudian kita kurangi 2 pangkat 19, yang mana ini sama dengan A pangkat B. Kemudian 2 pangkat 19 ditambah 1, ini sama halnya dengan 2 pangkat 19 dikalikan 2. Kemudian dikurangi 2 pangkat 19, sama dengan A pangkat B. Nah, 2 pangkat 19 dikalikan 2, ini boleh kita tuliskan sebagai 2 kali 2 pangkat 19 dikurangi 2 pangkat 19, sama dengan A pangkat B. Kemudian perhatikan, 2 kali 2 pangkat 19 dikurangi 2 pangkat 19, di depan 2 pangkat 19 di sini, boleh kita tulis sebenarnya di depan 2 pangkat 19 ini sebenarnya ada nilai 1. 1 kali 2 pangkat 19. Dengan kata lain, ini sama dengan 2 kali 2 pangkat 19 dikurangi 1 kali 2 pangkat 19, yang mana 2 pangkat 19 kita anggap sebagai variabel, sehingga menjadi 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1 kali 2 pangkat 19, yang mana ini sama dengan A pangkat B. 1 kali 2 pangkat 19 yaitu 2 pangkat 19 itu sendiri, yaitu sama dengan A pangkat B. Sehingga kita peroleh A-nya itu sama dengan 2, kemudian B-nya itu sama dengan 19. Yang ditanyakan adalah A ditambah B. A-nya itu tadi adalah 2, sedangkan B-nya adalah 19, sehingga penjumlahannya hasilnya 21, jawabannya D. Selanjutnya, manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun ruang? Yang pertama, segitiga, ini jelas bukan. Kemudian balok, betul. Trapesium, bukan. Kerucut, betul. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 saja yang benar, sehingga jawabannya adalah yang C. Lanjut. Nomor 3, apakah bilangan positif A dan B bilangan bulat? Yang mana? Yang pernyataan pertama, A per B bilangan bulat. Kemudian A kali B bilangan bulat. Oke, kita ambil contoh. Kita anggap A-nya itu adalah setengah. Kemudian B-nya itu adalah seperempat. Apa yang akan terjadi kalau kita buat A per B? A-nya itu setengah dibagi seperempat. Setengah dibagi seperempat ini sama halnya dengan setengah kali 4/1, yang mana ini sama dengan 2. 2 adalah bilangan bulat, sedangkan A setengah ini bukan bilangan bulat, B seperempat ini bukan bilangan bulat. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa dengan pernyataan pertama itu A dan B bukan bilangan bulat. Kemudian kita contohkan dengan pernyataan yang kedua. Misalkan A itu setengah, kemudian B-nya itu 4, yang mana A bukan bilangan bulat, B bilangan bulat. Apa yang terjadi ketika A kali B? A kali B sama dengan setengah kali 4, yang mana hasilnya ini adalah 2.
A kali B sama dengan 2, yang mana ini bilangan bulat, sedangkan A bukan bilangan bulat, B bilangan bulat. Selanjutnya, apabila kita contohkan dengan A-nya itu 6, kemudian B-nya sepertiga, apa yang akan terjadi? A kali B berarti 6 kali sepertiga, yang mana ini hasilnya adalah 2 juga. 2 di sini bilangan bulat, sedangkan B di sini sepertiga bukan bilangan bulat. Sehingga kedua pernyataan ini tidak cukup. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Lanjut. Nomor 4. Jika 2X dikurangi Z sama dengan 2, X ditambah 2Y sama dengan 4, dan Y ditambah Z sama dengan 1, maka 3X ditambah 4Y ditambah Z adalah... Oke, sebelumnya perhatikan, di sini ada 2X, di sini ada X. Apabila kedua ini dijumlahkan, kita sudah bisa memperoleh 3X di sini. Kemudian, selanjutnya, kita sudah punya 2Y. Nah, agar menjadi 4Y, kita perlu menambahkan 2Y. Sedangkan di sini tidak ada Y, di sini adanya Y saja. Maka kita kalikan ini, Y plus Z sama dengan 1 ini dengan 2. Sehingga kita dapatkan 2Y ditambah 2Z sama dengan 2. Sehingga apabila kita tambahkan 2Y dengan 2Y yang ada di sini, kita sudah memperoleh 4Y. Kemudian di sini kita punya negatif Z, dan di sini kita punya 2Z. Apabila kita jumlahkan, itu sudah menghasilkan Z. Sehingga untuk mencari 3X ditambah 4Y ditambah Z, kita hanya perlu menjumlahkan ini saja. 2X dikurangi Z sama dengan 2, X ditambah 2Y sama dengan 4, dan 2Y ditambah 2Z sama dengan 2. Yang mana apabila kita jumlahkan, ini adalah 3X ditambah 4Y ditambah Z. Yang mana 2 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Sehingga 3X ditambah 4Y ditambah Z sama dengan 8, jawabannya yang E. Lanjut. Jika P ditambah 1 dan P dikurangi 1 adalah akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 4X ditambah A sama dengan 0, maka nilai A adalah... Oke, kita tahu bahwa persamaan kuadrat yang memiliki 2 akar itu boleh kita tuliskan sebagai berikut. X min A, X min B. Yang mana apabila kita uraikan ini menjadi X kuadrat dikurangi A ditambah B, X ditambah A kali B sama dengan 0. Perhatikan, yang mana persamaan kuadrat ini akar-akarnya adalah A dan B. Bilangan di depan atau bilangan koefisien di depan variabel X ini adalah negatif A ditambah B. Dengan kata lain, A dan B ini sama dengan posisi yang ada di sini, 4. Kemudian A kali B di sini posisinya sama dengan A ini. Sedangkan di nomor 5 ini persamaan kuadratnya akar-akarnya adalah P plus 1 dan P dikurangi 1. Sehingga apabila kita jumlahkan P plus 1 ditambah P min 1, ini hasilnya adalah 2P. Nah, kita tahu bahwa penjumlahan akarnya itu adalah 2P. Ini 2P, yang mana ini bersesuaian dengan 4 yang ada di sini. Sehingga kita bisa tuliskan 2P itu sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan P-nya itu adalah 4/2 atau sama dengan 2. Nah, kita sudah temukan bahwa nilai P-nya itu 2. Apabila kita masukkan ke dalam sini P-nya 2, maka kita dapatkan 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian di sini 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Sehingga akar-akar persamaannya itu adalah 3 dan 1. Nah, posisi A, maka nilai A adalah
A di sini posisinya adalah perkalian akar-akarnya. Sehingga kita tinggal kalikan saja 3 kali 1 itu adalah 3. Sehingga nilai A yang ada di sini itu adalah 3. Jawabannya yang D. Lanjut. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya ia memperoleh nilai 83 sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80. Tetapi jika nilai tes tersebut adalah 67, maka nilai rata-ratanya adalah 76. Nilai N adalah oke. Ani sudah mengikuti tes sebanyak N kali. Yang mana nilai-nilai rata-rata tes Ani sebanyak N kali itu bisa kita tuliskan sebagai X bar. Nah, kemudian rata-rata keseluruhan setelah dia mengikuti satu tes lagi bisa kita tuliskan sebagai X bar yang besar. Nah, X bar yang besar ini kita dapatkan dari banyaknya Ani mengikuti tes sebelumnya ditambah nilai yang saat ini didapatkan, yaitu 83. Dibagi berapa? Dibagi banyaknya dia mengikuti tes. Banyaknya dia mengikuti tes yaitu sebanyak N, kemudian ditambah 1, karena di sini dia mengikuti tes lagi. Nah, kemudian dari sini kita kalikan saja. X barnya kita masukkan dengan nilai 80, karena ketika dia mendapatkan nilai 83, maka rata-rata totalnya adalah 80. Kita masukkan 80 sama dengan NX bar ditambah 83 dibagi N plus 1. Seperti ini. Kemudian kita kalikan N plus 1 ini dengan 80. Menjadi 80 N plus 1 sama dengan NX bar ditambah 83. Ini yang pertama. Kemudian, kondisi yang kedua, apabila Ani di tes berikutnya tersebut dia hanya mendapatkan nilai 67, maka kita tuliskan N kali X bar ditambah 67 per N plus 1, maka rata-ratanya adalah 76. Kita tuliskan rata-ratanya 76. Kemudian kita dapatkan 76 sama dengan N kali X bar ditambah 67 dibagi N plus 1. Kita kalikan sama seperti tadi. Kita dapatkan 76 kali N plus 1 sama dengan NX bar ditambah 67. Kita ingin menghilangkan NX bar dan NX bar. Sehingga apabila kita susun 80 N plus 1 sama dengan NX bar ditambah 83, kemudian persamaan yang kedua 76 N plus 1 NX bar ditambah 67. Apabila kita kurangkan persamaan yang di atas dengan persamaan yang ada di bawah, maka kita sudah bisa menghilangkan NX barnya. Kemudian 80 N plus 1 dikurangi 76 N plus 1. Anggap N plus 1 ini sebagai variabel, sehingga kita hanya menghitung 80 dikurangi 76, sehingga hasilnya adalah 4 N plus 1 sama dengan NX bar dikurangi NX bar habis ditambah 83 dikurangi 67. Ini hasilnya adalah 16. Sehingga kita dapatkan 4 N plus 1 sama dengan 16. Dengan kata lain, N plus 1 itu sama dengan 16 per 4. Atau N plus 1 itu sama dengan 4, sehingga kita dapatkan nilai N-nya itu sama dengan 4 dikurangi 1, kita dapatkan N-nya sama dengan 3. Sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjut. Pendapatan sebuah perusahaan meningkat 15% triwulan terakhir. Jika pendapatannya terus meningkat dengan laju yang sama dengan triwulan saat ini, berapa persen pendapatannya meningkat dari awal triwulan terakhir hingga akhir triwulan saat ini? Oke, anggap saja
pendapatan sebelumnya sebagai 100. Kemudian di triwulan yang lalu pendapatannya meningkat 15%, sehingga pendapatannya itu meningkat 15% dari 100, itu adalah 15, sehingga pendapatan totalnya adalah 115. Kemudian di triwulan saat ini pendapatannya juga meningkat dengan kecepatan yang sama, yaitu 15%. Sehingga kita hitung 15% dari 115 ini berapa? 15% dari 115. Kita kalikan di sini, 5 kali 5 adalah 25. 1 kali 5, 5 ditambah 2, 7. 1 kali 5 itu 5. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 5, 2, 1. Ini 7, ini 1. Oke, di triwulan saat ini maka pendapatannya meningkat 1.725 dibagi 100. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 17,25. Sehingga triwulan saat ini pendapatannya adalah 115 ditambah 17,25. Kita jumlahkan, ini 25, ini 2, ini 1, 3, 1. Sehingga kita dapatkan pendapatan triwulan saat ini adalah 132,25. Yang ditanyakan adalah persentase peningkatan pendapatan triwulan saat ini dihitung dari triwulan yang awal. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 132,25 dikurangi 100, kita dapatkan hasilnya 32,25 per 100. Dengan kata lain, ini adalah 32,25%. Harusnya ini 32,25. Ini salah tulis sehingga jawabannya yang D. Pada gambar berikut, berapa sudut W? Oke. Di sini diketahui bahwa X ditambah Z itu adalah 75. X ada di sini, Z di sini. Apabila kedua sudut itu dijumlahkan, hasilnya 75 derajat. Kemudian sudut Y di sini adalah 135. Nah, untuk mencari sudut W, maka kita bisa menggunakan cara seperti berikut. Kita tarik garis lurus di sini, yang mana garisnya itu sejajar dengan garis di sini. Sehingga kita tahu bahwa di sini sudutnya sama dengan sudut X. Kemudian kita tarik garis lurus yang sama, yang mana ini sejajar dengan yang mendatar ini. Sehingga kita tahu bahwa di sini adalah sudut Z. Perhatikan, karena ini sejajar dengan ini dan ini sejajar dengan ini, maka sudut yang ada di sini itu sama dengan sudut W. Berapa besarnya? Besarnya adalah sudut Y dikurangi X ditambah Z. Sudut Y berapa? 135 dikurangi X ditambah Y berapa? 75. Sehingga kita dapatkan hasil sudutnya adalah 60 derajat. Yang ditanyakan bukan besar sudutnya, tetapi pernyataan mana saja yang diperlukan. Nah, kita tahu bahwa untuk mencapai 60 derajat ini tadi, kita memerlukan dua buah pernyataan ini. Pernyataan 1 dan pernyataan 2. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jawabannya yang C. Soal yang terakhir, himpunan A itu terdiri dari 6, 9, 14, dan X. Jika X menyatakan jumlah dari 3 bilangan lainnya di A, berapa jangkauan A? Oke, X menunjukkan jumlah 3 bilangan lainnya, yaitu 6, 9, 14. 6 ditambah 9 ditambah 14.
6 ditambah 14 itu 20, 20 tambah 9 hasilnya adalah 29. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kita tahu bahwa data terbesarnya adalah 29, sedangkan data terkecilnya adalah 6. Sehingga kita kurangkan 29 dikurangi 6 itu adalah 23. Sehingga jawabannya yang C. Oke teman-teman, itu saja untuk soal-soal pengetahuan kuantitatif yang kita bahas di video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.